Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Ikutlah Aku. Didasarkan pada Injil Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan memberikan perintah kepada Petrus untuk menjadi pengikutnya dengan kalimat, "Ikutlah aku." Kalimat ini diucapkan setelah Yesus menubuatkan tentang akhir hidup Petrus. "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Yohanes 21 ayat 18. Saat itu Petrus melihat Yohanes dan bertanya kepada Tuhan, bagaimana nasib Yohanes kelak? Bagaimana akhir hidupnya? Tuhan Yesus mengatakan lagi, "Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Dengan kata lain, hai Petrus, jangan kepo. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Mengapa Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Ikutlah aku" sampai diulang 2 kali? Bukankah Petrus sudah menjadi pengikut Yesus? Bukankah kalimat yang sama juga telah diucapkan oleh Tuhan kepada Petrus dan kawan-kawannya tatkala mereka masih menjadi nelayan? Mengapa diucapkannya lagi? Ingat, Petrus pernah gagal dalam hal mengikut Yesus. Tatkala Yesus ditangkap dan diadili, hanya di hadapan hamba seorang perempuan, Petrus menyangkal gurunya. Dan jika kita perhatikan konteks ayat itu, kita melihat Petrus juga telah kembali ke dunia yang lama, yakni dunia nelayan. Petrus kembali menangkap ikan di Danau Tiberias. Tatkala Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," mengandung pengertian harus bersedia meninggalkan kehidupan yang lama. Seperti pertama kali Yesus mengatakan kepada Petrus dan Andreas, "Ikutlah aku." Alkitab menyaksikan lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Mengikut Yesus juga berarti harus bersedia mengikuti teladannya. Belajar segala sesuatu dari Yesus. Ingat tentang 2 orang murid Yohanes Pembaptis mengikut Yesus dari belakang bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Jadi orang yang mau mengikut Yesus, dia harus belajar segala sesuatu dari Yesus. Artinya dia harus mau hidup dekat dengannya, sehingga ia bisa mengikuti teladan Yesus yang penuh kasih, rela berkorban, rendah hati, lemah lembut, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari popularitas atau kedudukan dan sebagainya. Hal yang menarik kalimat perintah, "Ikutlah aku," memakai tensa present imperatif yang artinya mengikut Yesus harus terus-menerus.
Tidak ada istilah berhenti atau mundur. Mengikut Yesus terus sampai akhir hidup kita. Kita semua mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pengikut seperti yang Tuhan kehendaki? Yang meninggalkan kehidupan yang lama, kebiasaan yang buruk, sifat atau karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mengikuti cara hidup Yesus, cara Yesus melayani, dan sudahkah kita bertekad untuk tidak mengingkarinya? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami agar menjadi pengikut Kristus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami juga untuk setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.